Ini kan kok kan ya? Iya. Hah? Iya. Hanya lagi. Semua soal. Nanti ya. Hah? Kok iso? Buka sungai jero. Jadi nanti yuk, potongnya di bawah lah. Datangnya cari dulu. Jadi nanti. Pak Bambang apa? Aku ngapel piro iku mau. Nyapu ngapel pindo wis baruan.
Assalamualaikum. Sudah kumpul semua ini atau nunggu? Apa langsung dimulai saja? Gimana, Mbak? Oke. Oke, mari kita buka dengan bacaan umum kitab. Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua. Ibadah mau kita tema kali ini adalah tentang pendidikan karakter dalam perspektif Pancasila. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa pendidikan karakter ini sebagai fondasi bagi rakyat agar lebih bisa memahami nilai-nilai Pancasila. Tentunya pendidikan karakter ini memiliki tujuan-tujuan utama yang sudah sampaikan di dalam butir-butir Pancasila. Ya, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa pendidikan karakter ini ketika harus diimplementasikan sebagai penguatan karakter bangsa, ini tentu menjadi sangat penting, mengingat Indonesia itu adalah negara yang memiliki keberagaman, baik secara suku, budaya, agama. Juga tidak lepas pula di dalam negeri kita ini ada permasalahan moral dan sosial. Ya, seperti konflik sosial, intoleransi, kemudian menurunnya moral bagi generasi muda. Nah, masalah-masalah seperti ini juga semakin diperparah dengan maraknya pejabat publik yang melakukan korupsi. Sehingga penguatan karakter yang berbasis Pancasila ini mutlak diperlukan. Agar apa? Agar bisa menjadi pedoman, menjadi kontrol khususnya untuk diri pribadi, supaya bisa menerapkan dengan baik dan ditiru oleh generasi yang akan datang. Mengapa sih pendidikan karakter? Ya, karena pendidikan karakter ini penting, sehingga pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai Pancasila itu ya bisa tersampaikan dan bisa diterapkan untuk diri sendiri, untuk masyarakat,
Sehingga ini kemudian menjadi karakter suatu bangsa, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Langsung, bagaimana sih sebenarnya pengertian penguatan karakter, pendidikan karakter yang mana sebagai penguat karakter bangsa? Perlu kita ketahui bahwa karakter yang dimaksud penguatan karakter bangsa adalah sekumpulan nilai atau norma dan sikap yang menjadi ciri khas bangsa dan dikembangkan agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan beradab. Penguatan karakter bangsa ini merupakan upaya strategis dan berkelanjutan untuk menguatkan nilai-nilai tersebut dalam jiwa setiap warga. Ya, misal karakter bangsa yang kuat seperti tercermin dalam persatuan Indonesia. Nah, ketika orang sudah bersatu, maka dia akan mudah untuk saling membantu atau gotong royong. Lalu ada pula kejujuran. Kejujuran sebagai fondasi kepercayaan sosial. Ini juga merupakan bagian dari nilai-nilai Pancasila yang telah terwujudkan, terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada toleransi. Toleransi jika kita melihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini sangat efektif untuk menghormati pemeluk agama lain, untuk menghormati adat istiadat suku lain. Lalu ada pula kedisiplinan dan kerja keras sebagai modal pembangunan. Dan yang terakhir, karakter bangsa yang merupakan cermin yang berbasis dari nilai-nilai Pancasila itu adalah patriotisme atau cinta tanah air. Saya ulangi, karakter bangsa yang kuat yang berbasis pada Pancasila itu adalah gotong royong atau persatuan, ya. Kemudian yang kedua adalah kejujuran. Ketiga adalah toleransi, yang jika menggunakan bahasa tasawuf atau menggunakan bahasa saja itu ada tawasud, ya. Ada kemudian poin selanjutnya adalah disiplin, dan yang terakhir adalah patriotisme atau cinta tanah air. Nah, penguatan karakter ini tentu memiliki tantangan. Tantangan pertama adalah pengaruh media sosial, yang mana media sosial yang selama ini kita ketahui itu tidak selalu berkata baik, tapi di situ kadang malah memecah persatuan. Ada pula yang adu domba, memprovokasi, sehingga antar suku ini mudah bercerai-berai. Yang paling hangat informasi adalah seperti kasus Magas itu, ya, Madura asli. Ini yang disayangkan. Mengapa kok menggunakan ormas kok bernama Magas Madura asli? Ketika sebuah ormas menunjukkan kesukuannya, ini rentan sekali untuk dibenturkan dengan suku yang lain. Jika ada Madura asli, lah terus bagaimana Madura yang tidak asli? Ini kan berbahaya dan mudah sekali digoreng, kemudian diprovokasi dan terjadi kericuhan. Belum lagi persoalan yang muncul
di kota-kota besar. Mereka orang-orang dari daerah hidup di perkotaan dan mereka tidak tahu dengan kebiasaan masyarakat perkotaan. Nah, terjadilah benturan budaya atau mungkin tradisi kota dengan tradisi pedesaan ini beda. Nah, kalau yang membawa ini adalah mungkin suku tertentu yang hidup di tengah kota, ini biasanya malah terjadi ketidaksinkronan, butuh penyesuaian dan beradaptasi dengan masyarakat. Ini tantangan. Sebenarnya bagaimana bisa merangkul mereka menjadi bagian dari kesatuan. Tentu yang tidak diperbolehkan dan ditentang adalah merasa benar sendiri dan memaksakan tradisi atau adat setempat untuk diterima. Ini yang tidak diperbolehkan. Dan sekarang dalam konteks berbangsa dan bernegara saja ya, kita memaksakan tradisi Jawa di daerah Madura ini tidak boleh. Begitu pula tradisi Madura dipaksakan di daerah Jawa ini juga nggak bisa. Harus menghormati, namanya juga saling menghargai perbedaan, bukan malah memaksakan. Nah, ini PR yang harus diselesaikan untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks. Nah, jika dari sini bisa disimpulkan bahwa pendidikan karakter yang berbasis Pancasila ini sangat penting untuk dipahami sehingga akan semakin memperkuat karakter bangsa kita, semakin memperkuat bagaimana kita mencintai negeri ini, bukan hanya sekedar menghafalkan butir-butir, bukan hanya sekedar tahu ini baik dan buruk, bukan, tapi kita bisa menerapkan nilai-nilai itu khususnya ketika kita hidup berdampingan dengan masyarakat, dengan orang yang tidak sama latar belakangnya dengan kita. Ya, ini adalah poin penting karena implementasi dari pendidikan karakter ini tentu mengarah kepada diri kita sendiri. Ketika kita memiliki karakter yang baik, otomatis karakter ini bisa kita tularkan kepada anak kita, kepada keponakan kita, sehingga mereka pun akan muncul sebagai generasi penebar kebaikan, agen kebaikan untuk generasi yang lebih muda lagi yang akan datang. Ya, mungkin informasi-informasi negatif atau mungkin tentang tantangan-tantangan yang saya sebutkan tadi seperti adanya perbedaan latar belakang atau benturan budaya, kemudian perbedaan etnis tertentu, ini harus disikapi dengan ini tadi penguatan karakter bangsa. Penguatan ini harus dimulai dengan memahami butir-butir Pancasila yang ada 5 tadi. Tidak boleh kita memaksakan kehendak, tidak boleh kita merasa paling benar sendiri, dan jangan dianggap bahwa satu suku ini lebih unggul daripada suku yang lain. Ini tidak benar ini, karena semua itu suku yang ada di Indonesia ini sama, semuanya memiliki peran penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik yang tercinta. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait ini, pendidikan karakter ini. Dulu saya itu pernah ya, pendidikan moral Pancasila itu pernah saya itu belajar dulu waktu masih SD. Jadi ya moral Pancasila itu
diimplementasikan seperti apa, terus dipahami secara utuh itu seperti apa. Ya memang sih ada orang yang bukan muslim dan non muslim, dia memahami Pancasila secara utuh. Ada yang muslim, dia juga memahami secara utuh. Ya, harapan yang diinginkan bagi mahasiswa Yogyakarta tentunya ya, dia juga paham dengan agama, dia juga paham terkait tentang Pancasila. Nah, Pancasila saja tanpa ada penyerta tentang agama, ini ya biasanya akan menjadi orang yang istilahnya itu lepas dari nilai-nilai spiritual. Lepas dari nilai-nilai spiritual. Banyak orang mengkampanyekan cinta NKRI, mengkampanyekan tentang Pancasila, tapi dia nggak paham tentang nilai-nilai spiritual pada dirinya sendiri. Nah, ini kan sangat ironis sekali. Ya, harapan dari adanya pendidikan karakter, penguatan kebangsaan, kemudian ada pelajaran tentang aswaja, itu spiritual juga kita dapat ya, nilai-nilainya. Kemudian pemahaman Pancasila yang berkaitan dengan sosial masyarakat, berbangsa dan bernegara ini juga kita dapatkan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bertanya tentang hal ini. Tahun baruan tunggu di pada nunggu di acara ya. Di rumah, Pak. Oh, di rumah saja. Oh, ya paling enak memang di rumah saja. Ngapain juga kan ya. Kelayapannya sih punya janji dan juga punya komunitas pecinta alam, biasanya ada yang berangkat ke Bromo, yang ke Semeru, gitu. Sekarang kan kurang kondusif karena cuaca. Ya, semoga santai tetap sehat dan juga kita bisa ketemu minggu depan dengan Imawan. Ini cuma akhir ya. Iya, Pak. Saya tutup. Terima kasih. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari. Oh, silakan mari. Ya.